Di awal film diperlihatkan ada seorang kapten yang bernama Jong Seok. Dia bersama keluarganya sedang mengungsi dan sedang dihentikan oleh seorang pria yang meminta pertolongan. Dia mengatakan memiliki seorang anak dan istri. Namun Jong Seok tidak memberikan tumpangan dan melanjutkan lagi perjalanan mereka. Diberitakan bahwa di Korea Selatan dikarantina selama 4 tahun. Itu disebabkan bahwa di Korea Selatan ada pabrik biologis di Korea yang menyebabkan virus zombie dan Seoul hancur dalam 1 hari. Lalu diperlihatkan Jong Seok dan keluarga kakaknya mengungsi di kapal. Tiba-tiba Jong Seok diberitahukan oleh bawahannya bahwa kapal yang mereka tumpangi tidak jadi ke Jepang tapi melainkan ke Hong Kong. Ternyata ada salah satu pengungsi yang terinfeksi. Saat Jong Seok memeriksa ke dek kapal bawah, ternyata semuanya sudah terinfeksi kecuali kakaknya. Namun anak kakaknya terinfeksi dan kakaknya tidak mau pergi. Akhirnya kakaknya pun ikut tewas. Jika kalian berada di posisi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Jong Seok pun hanya bisa menangis dan merangkul kakak iparnya. Peninsula pun dimulai. Selanjutnya ditunjukkan kehidupan Jong Seok dan kakaknya yang sekarang ini tinggal di Hong Kong. Dia dibawa oleh seorang mafia untuk menghadap kepada ketua mereka. Mereka diberitahukan misi mereka yaitu kembali ke Korea Selatan untuk mengambil uang di sebuah truk. Nanti dibagi setengah kepada mereka. Karena keterbatasan ekonomi mereka, akhirnya Jong Seok menerima tawaran itu. Jong Seok dan rekan-rekannya pun memulai persiapan perjalanan mereka menuju ke Korea Selatan. Mereka diberikan 2 telepon satelit. Mereka pun sampai di Korea Selatan. Di jalan mereka menemukan tulisan yang sangat besar yang bertuliskan Tuhan telah meninggalkan kita. Lalu mereka menemukan sebuah mobil dan ternyata mobil itu masih bisa menyala. Mereka segera melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil itu. Lalu mereka melihat sebuah truk. Jong Seok pun mulai memeriksanya, namun ternyata itu bukan truknya. Dan saat dia melihat sebuah kaca besar, dia ingin menembaknya, namun ternyata dia salah. Di dalam kaca besar itu ternyata terdapat sekali banyak zombie. Jong Seok pun segera bergegas menuju ke mobil. Lalu mereka menemukan truk yang sebenarnya. Dan benar saja, ternyata isinya adalah gepokan uang. Dengan gegabah kakaknya Jong Seok memindahkan sopir truk itu, namun sopir truk itu ternyata sudah menjadi zombie dan menyerang kakaknya. Setelah itu, tanpa sengaja kakaknya memencet tombol klakson dan terdengar sangat keras, hingga para zombie berdatangan menyerang mereka. Jong Seok pun menyerang mereka dan menembaki satu persatu zombie itu, lalu melarikan diri menggunakan mobil bersama temannya. Namun ternyata ada orang lain juga di situ yang menyalakan petasan tepat di hadapan mobil mereka. Jadi zombie-zombie itu menyerang mereka karena melihat sebuah api di depan mobil mereka. Kakaknya pun melarikan diri dan masuk ke dalam box truk yang berisikan uang. Saat Jong Seok akan diserang oleh zombie, dia diselamatkan oleh seorang anak remaja yang mengendarai sebuah mobil. Dia disuruh masuk ke dalam mobil itu lalu melarikan diri. Terjadilah aksi kebut-kebutan. Jika kalian penasaran siapa anak ini dan siapa orang tadi yang melemparkan petasan api, terus lihat video ini ya sampai selesai. Gak nyangka aja ya di sana masih ada banyak orang ternyata. Gimana mereka bertahan hidup dan sebagainya. Saat melewati lorong, mobil itu dimatikan oleh anak remaja itu, dan salah satu anak kecil di situ menyalakan mobil mainannya untuk memancing zombie menjauh dari mobil mereka. Saat para zombie sudah mulai menjauh, akhirnya mereka langsung tancap gas dan melewati lorong itu. Di sisi lain ada mobil karaoke yang mengalihkan perhatian zombie untuk pergi menjauh dari mobil box yang berisikan uang. Setelah itu ada beberapa mobil mendatangi mobil box yang berisikan uang. Ternyata masih ada satu rekan Jong Seok yang masih hidup. Dia meminta tolong namun malah dieksekusi. Dan mobil box beserta kakak ipar Jong Seok dibawa pergi oleh sekelompok orang tersebut yang kita belum ketahui ya siapa mereka. Oke, lanjut. Di sisi lain, Jong Seok dibawa ke dalam markas 2 anak tadi ya. Di sana ada satu orang kakek, lalu muncul seorang wanita yang dipanggil ibu oleh 2 anak kecil tadi. Jong Seok pun ingat bahwa ia pernah bertemu dengan wanita tersebut. Ya, wanita itu adalah yang di scene awal tadi ya, yang meminta bantuan kepada Jong Seok. Wanita
Wanita itu menodongkan senjata. Dia berkata, "Siapa kau? Apakah kau dari unit 631?" Jong Seok pun menjawab bahwa dia berasal dari Incheon. Kemarin ia baru sampai ke pelabuhan dari Hong Kong. Mereka pun kaget. Mungkin dalam pikiran mereka, buat apa sih ke Korsel lagi? Apa pengen berteman sama zombie? Ada-ada aja. Lalu diperlihatkan beberapa mobil tadi sudah sampai di markas mereka. Saat membuka box mobil, mereka menemukan kakak ipar Jong Seok dan membawanya ke tempat pertandingan. Kira-kira pertandingan apa ya? Lalu ada seorang laki-laki yang memeriksa isi tas tersebut dan isinya adalah uang. Sangat beruntung sekali ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nemu puluhan tas berisikan dolar. Coba aja kalau kalian yang nemu, apa yang kalian lakukan? Jong Seok pun bertanya siapa unit 631 dan wanita itu menjawab bahwa unit 631 dulu adalah orang militer yang disuruh menyelamatkan warga ke pengungsian. Namun saat mereka mengirimkan sinyal bantuan, sinyal itu tidak ditanggapi. Akhirnya mereka mulai menjadi gila dan bertingkah buruk. Lalu diperlihatkan seorang pria yang dipanggil Kapten Seo. Dia adalah pimpinan dari unit 631. Kapten Seo didatangi pria yang menemukan uang tadi. Ia memberitahukan bahwa prajuritnya tadi membawa mobil berisikan uang yang sangat banyak. Kapten Seo pun segera mengecek mobil itu dan benar saja terdapat puluhan tas berisikan dolar dan satu telepon satelit. Sungguh beruntung, mereka yang ngambil, yang nemu malah Kapten Seo. Pada hari itu juga kakak Jong Seok dimasukkan ke arena pertandingan dengan zombie. Untung saja dirinya masih selamat dari serangan zombie. Jong Seok dan wanita tadi berencana berangkat besok untuk mengambil mobil dan telepon satelit. Bahkan harinya Jong Seok mengatakan kepada wanita itu bahwa dirinya pernah bertemu dengannya saat wanita itu meminta tolong untuk memberikannya tumpangan, namun Jong Seok menolaknya. Wanita itu berkata, "Waktu itu ada 31 mobil melewati kami begitu saja. Itu memang sudah seharusnya. Kau berutang pada putriku." Mereka pun berangkat. Saat akan keluar mobil, wanita itu memeluk kedua anaknya dan memberikan pesan terakhir kepada kedua anak dan kakek yang biasa mereka panggil dengan sebutan komandan. Jong Seok dan wanita itu keluar dari mobil menuju markas unit 631 melewati jalan rahasia. Mereka pun menemukan mobilnya, namun telepon satelitnya rusak. Lalu datang pria yang menemukan uang tadi. Ia diinterogasi. Pria itu mengatakan anak buah mereka membawa mobil yang berisikan dolar dan telepon satelit serta satu orang yang sekarang dijadikan bahan pertandingan gila mereka. Jong Seok pun bergegas menyelamatkan kakaknya. Namun saat aksi tembak-menembak, kakaknya tewas. Saat Jong Seok akan ditembak, datanglah wanita tadi menerobos masuk menggunakan mobil. Mereka berhasil melarikan diri dari markas unit 631. Dengan berat hati, Jong Seok pun meninggalkan kakaknya yang sudah tewas menuju ke dalam mobil yang dikendarai wanita tadi. Namun saat di jalan, mobil mereka terhenti karena banyaknya zombie yang menyerang mereka. Lalu datanglah mobil yang dikendarai dua anak tadi, mengalihkan perhatian zombie menjauh dari mobil yang dikendarai Jong Seok. Saat mereka semua berhasil mengalahkan zombie, tak sampai di situ, unit 631 ternyata juga menyerang mereka. Terjadilah aksi kebut-kebutan. Jong Seok menyuruh untuk mendekatkan mobil ke arah dekat bangunan kaca. Karena Jong Seok ingat di sana banyak zombie, Jong Seok akan menggunakan zombie itu untuk menyerang unit 631. Dan benar, zombinya yang sangat banyak menyerang unit 631 dan dipastikan mereka udah wafat. Saat sampai di pelabuhan, mereka diancam oleh Kapten Seo untuk menyerahkan mobil box itu atau salah satu anaknya akan mati. Kakek yang melindungi cucunya harus wafat karena ditembak oleh Kapten Seo. Saat wanita itu melawan, ia ditembak kakinya oleh Kapten Seo. Kapten Seo pun berhasil mengambil mobilnya lalu pergi. Saat Kapten Seo masuk ke dalam kapal, ternyata ia malah diwafatkan. Dan intinya, Kapten Seo hanya dimanfaatkan oleh mafia untuk mengambil uang itu. Dan para zombie mulai masuk ke dalam kapal dan dipastikan mereka semua wafat dimakan zombie. Lalu muncullah pesawat penyelamat. Wanita itu mengatakan untuk membawa anaknya pergi bersama Jong Seok dan dirinya akan mengalihkan perhatian para zombie karena kakinya yang terluka sehingga tidak bisa berlari.
Jong Seok segera pergi bersama kedua anak tadi menuju ke pesawat penyelamat. Di sana ada seorang kapten dengan name tag Jen. Jadi selama ini kakek itu tidak gila ya. Dia dihentikan oleh teriakan anaknya. Dia pun keluar dari dalam mobil sekuat tenaga. Jong Seok menyelamatkan wanita itu. Akhirnya mereka semua selamat dan film pun selesai.